Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Inna Allaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى أرواح جميع التي على مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها، ونخص خاصة إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضرحه، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ورب رحمه الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم وإلى حضرتك وإلى حضرتك وصول مفرم أن الله يتوشمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Firman Channel, juga para pemirsa Dinas LH Sunterjaya Channel yang semuanya mudah-mudahan
senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab kedermawanan. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang nomor 12. Maka malam ini kita teruskan pengajiannya sampai pada hadis yang nomor 13 serta hadis yang nomor 14-nya. Insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup. Yang ada kitabnya silahkan dibuka pada halaman 275 hadis nomor 13 baris ke-6 dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mana qasat shadaqatun min malin, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf itu kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla, dan tidaklah seseorang itu berlaku tawaddu, berlaku rendah hati karena Allah, kecuali pasti Allah akan angkat derajatnya, kecuali pasti Allah akan meninggikan derajatnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang baru saja dibacakan tadi ini adalah merupakan juknis. Itu adalah merupakan petunjuk teknis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang ingin meningkatkan atau memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi kalau kita ingin rezeki kita dilancarkan dan dilapangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalannya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalannya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya, menjadi orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalannya apa? Dari hadis yang pendek tadi, Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuknya secara jelas dan gamblang. Oke. Pertama dulu, kalau kita ingin dilancarkan dan dilapangkan rezekinya, amalannya apa? Rasulullah SAW memberikan petunjuk, amalannya sedekah. Kenapa? Amalannya adalah sedekah. Nah, cuma kita ini kadang-kadang kan sudah dikasih tahu, sudah diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW, ini loh amalannya. Kadang-kadang kita masih suka nyari-nyari amalan-amalan dari yang selain Rasulullah. Setiap ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu orang pintar, lalu dia bilang apa? Minta amalan, gitu kan? Ya, minta amal-amalannya supaya rezekinya lancar, supaya rezekinya dilapangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dikasih amalannya sama kiainya. Apa namanya? Ya udah kalau gitu baca surah Yasin ya. Setiap kali habis sholat Isya baca surah Yasin 41 kali. Nanti habis sholat subuh baca
Sholawat Maria 4.444 kali. Atau kalau nggak gitu baca sholawat Jibril ya, baca sallallahu ala Muhammad sehari semalam 80.000 kali. Lenger Pak, lenger pasti. Ibarat orang minum obat semaput. Kenapa itu? Overdosis. Kenapa bisa overdosis? Ya bisa juga disebabkan karena yang memberi resep tadi nggak ngerti ukurannya. Orang suruh baca sallallahu alaihi 80.000 kali, baca surah Yasin, ya kan? 41 kali, Sholawat Maria 4.444 kali, semaput misalnya begitu. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, beliau di dalam memberikan amalan kepada umatnya itu ibarat dokter ngasih resep, ya, ngasih resep obat itu dengan dosis yang tepat, nggak akan semaput orang. Maka apa orang yang kepengen dilapangkan rezekinya, kata Rasulullah, amalannya sedekah. Mas sedekah bikin semaput? Oh, enggak. Amalnya sedekah. Baca Yasin 41 kali, baca 80 kali, semaput pasti. Sedekah. Kalau ingin dilapangkan, dilancarkan rezekinya, kata Rasulullah, amalannya sedekah. Cuman kita ini suka ngerasa, ya, ngerasanya ini kalau harta itu disedekahkan, maka harta itu akan berkurang. Kan masih sering orang nganggap begitu kan. Kalau disedekahin harta itu akan berkurang. Maka itu ceplakin sekalian. Apa diceplakin itu bahasa kitanya apa? Diceplakin apa bahasa? Dia ngomong ya belak-belakan aja lah ceplakinnya sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mana sedekahun mimalin, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Kata orang Betawi, nggak ada ceritanya harta itu akan berkurang karena sedekah. Nggak ada ceritanya orang jatuh miskin karena sedekah. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya, yang kaya raya, dengan paling kaya di antara para sahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda, itu Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surganya belakangan tuh, kata Nabi, karena dia terlalu kaya. Hisabnya lama, nangis Abdurrahman bin Auf itu bilang gitu kalau Rasulullah. Beliau khawatir dia masuk surganya belakangan. Maka itu dia kepengen miskin, waduh saya miskin aja lah, miskin. Maka beliau sedekahkan separuh dari harta kekayaannya itu, disedekahin semua. Tinggal separuh kan? Tinggal separuh. Yang tinggal separuh itu kemudian dia sedekahkan lagi 40.000 dinar. Bayangin, 40.000 keping uang emas sedekahin semua. Masih belum miskin juga. Sebelum satu ketiga sesudah perang Tabuk, itu kurma yang dimiliki oleh para sahabat itu pada busuk karena kelamaan ditinggal dan kelamaan gak diurus. Jadi pulang dari perang Tabuk itu kurma busuk semua. Abdurrahman bin Auf melihat ya kurma-kurma para sahabat itu, kesian, ya Allah, kesian tuh kurmanya pada busuk. Itu kurma kalau dibawa ke pasar nggak bakal laku. Siapa yang beli kurma busuk? Maka oleh Abdurrahman bin Auf kemudian kurma itu dibeli dengan harga normal. Udahlah, hitung-hitung saya sedekah, hitung-hitung saya menolong mereka. Jangan sampai mereka rugi, jangan sampai mereka kurmanya kebuang. Dibeli dengan harga normal, artinya dengan harga yang sama dengan harga kurma seger. Ya. Atau kalau bahasa kitanya, udahlah beli semua, duit gua habis lah gitu, diborong semua sama sahabat tuh.
Abdurrahman bin Auf. Para sahabat senang. Alhamdulillah. Korma nggak jadi kebuang. Kenapa? Karena dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Masukin gudang. Nggak ada sahabat pun, nggak ada satu orang sahabat pun yang masih nyimpen korma busuk. Semua dibeli semua. Masukin gudang. Udah nggak laku ya biarin, gitu kan? Duitku habis-habis kata Abdurrahman bin Auf. Berapa hari kemudian datang seorang utusan raja dari Yaman yang memberitahukan bahwa di Yaman sedang berjangkit penyakit menular yang obatnya itu adalah korma busuk. Kata orang, ya ini korma busuk, jangan dibeli. Enggak, justru kita lagi carinya korma yang busuk. Dan saya akan berani bayar 10 kali lipat dari harga normal. Dibeli satu gudang, diborong semua sama utusan raja dari Yaman itu, diangkut semua, dibayar 10 kali lipat. Jadi miskin gak? Enggak, tambah kaya. Dan bisa tambah kaya. Jadi nggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya itu orang yang pelit kemudian jatuh miskin. Siapa misalnya Sa'labah, udahlah ceritanya gitu. Jangan cerita si Adu kan dituntut. Sa'labah ya, sahabat Nabi. Ya, seorang yang dulu sangat miskin. Terus minta doain sama Nabi supaya jadi orang kaya raya. Jadi kaya, begitu kaya, boro-boro sedekah zakat aja dia nggak mau. Akhirnya digulung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ada nggak ada cerita. Orang jadi miskin karena sedekah. Pertama, jadi itu dulu. Kalau ingin dilancarkan, dilapangkan rezekinya, amalannya sedekah. Udah, itu petunjuk Nabi. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar dimuliakan oleh manusia. Kalau dimuliakan Allah sudah pasti dimuliakan oleh manusia. Tapi kalau dimuliakan manusia belum tentu dimuliakan Allah. Dimuliakan orang mah gampang. Kalau bapak lagi duitnya lagi banyak juga dipuji-puji, disanjung-sanjung, dilulukan, dilihat bangkrut, oke semuanya, oke. Tapi kalau dimuliakan Allah, apa amalannya kata Rasulullah? Kalau ingin dimuliakan Allah, amalannya memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, bahkan memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Pak, memaafkan orang yang telah menzalimi kita itu memang terkadang pahit kok. Apalagi kalau ingat omongannya, ingat perlakuannya itu juga jadi jengkel lagi kalau pahit. Ibarat orang minum jamu. Pertanyaan kemudian, bagaimana supaya orang itu bisa mau minum jamu yang rasanya pahit, mungkin baunya juga yang gak enak. Banyak orang yang mau minum jamu itu tutup hidungnya karena baunya aja udah enak, baunya aja udah gak enak. Ya. Tapi bagaimana supaya jamu yang pahit, yang aromanya tidak sedap tadi kemudian mau diminum? Gimana caranya? Bayangkan khasiat daripada jamu, betul. Bayangkan khasiat daripada jamu tadi. Begitu juga orang ketika berat ingin memaafkan orang. Bayangkan khasiatnya. Bayangkan fadilahnya daripada orang memaafkan orang itu. Apa? Dia akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu gak peduli, gitu kan, dengan orang telah berbuat apa terhadap diri kita. Yang kita kejar adalah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hilangkan semuanya. Daripada nyimpan kebencian, nyimpan dendam, ya gitu, sampai pada gini. Hanya akan menyakiti diri sendiri. Kemuliaan dari Allah tidak dapat. Kalau ingin dimuliakan Allah, maafkan orang. Yang ketiga, kalau ingin diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa amalannya? Rasulullah kasih petunjuknya. Amalannya apa? Tawadhu, rendah hati karena Allah.
Tawaduknya karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena lagi bikin konten. Sekarang ada orang tawaduk, lagi musim sekarang. Orang tawaduk tapi karena untuk pencitraan. Orang yang tawaduk tapi karena lagi bikin konten. Mau ditulis judulnya situ. Ya tawaduknya si tawaduknya selalu ditulis di situ kan. Bukan, ini tawaduknya karena Allah, bukan karena citraan, karena bukan kekuatan, enggak. Ya dia memang tawaduk. Maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul bersabda, "Man tawaddu'a rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawaduk, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang takabur, wada'ahu Allah akan rendahkan derajatnya. Ya, satu dulu. Ya, diterusin dulu ya hadis yang nomor 14 ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Wa an Abi Kabasah Umar bin Sa'id al-Anmari radhiyallahu anhu, dari Abi Kabasah Umar bin Sa'id al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Salah satu iqsima alaihinna, ada 3 perkara yang aku bersumpah padanya. Bersumpah terhadap sesuatu ini pertama adalah dimaksudkan untuk meyakinkan orang yang diajak bicara itu. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa masalah yang disampaikan itu adalah masalah yang sangat penting. Dalam percakapan sehari-hari kita juga sering pakai sumpah-sumpah begitu kok. Kalau kita ngomong orangnya nggak yakin, lalu bilangnya apa? Swear, ya kan? Swear. Nah, saya sumpah adanya. Sumpah, maksudnya apa? Untuk meyakinkan orang yang diajak bicara, dan untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah perkara yang sangat penting. Kalau nggak penting, apa yang sumpah-sumpah? Gitu. Jadi Rasulullah bersumpah terhadap 3 hal tadi. Wa uhadditsukum hadisan, dan aku menyampaikan satu hadis kepada kalian. Fahfadhuhu, maka itu hafalkanlah. Hafalkan hadis ini. Cuma Bapak kan nggak pegang kitabnya ya, nggak pegang tulisannya kan, gimana ngapainnya gitu kan, pegang tulisannya kan megang. Baik, kalau gitu saya akan bacakan, saya akan jelaskan kalimat per kalimat karena ini hadisnya juga panjang, ya supaya meresap, supaya masuk apa yang disampaikan Rasulullah mengenai 3 hal tadi. Oke, yang pertama, apa kata Rasulullah? Mana qasu malu abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Nah, saya jeda sedikit supaya bisa masuk. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Tadi awal sudah saya ceritakan ke atas, enggak kan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wala zulima abdun madlimatan, dan tidaklah seseorang dizalimi dengan satu kezaliman, sabaru alaiha, kemudian ia bersabar atas kezaliman yang diterimanya itu, illa zadahullahu izzan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan padanya. Tuh. Jadi kalau kita dizolimi, nggak usah marah Pak, nggak usah marah, senyum sajalah kita, meskipun senyumnya itu nyengir kuda. Istilah nyengir kuda, senyum kuda, nyengir kuda. Paham Bapak istilah nyengir kuda? Kuda itu nyengir, tersenyum itu karena dia ngerasa sakit, ditarik tali kekamnya kan meringis loh, senyum. Jadi artinya nyengir kuda itu senyum, nyengir itu, tapi sambil menahan rasa sakit. Tenang aja.
nggak usah balas, nggak, senyum. Meskipun yang kuda tadi, senyum kuda, ya, ribut pahit rasanya. Bahkan kalau perlu ucapan terima kasih. Karena apa? Karena itu pertanda bahwa kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang didolimi itu isyarat bahwa dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tenang aja. Itu nggak usah balas, nggak usah geli ya. Senang aja lah. Tadi senyum aja lah, meskipun senyum kuda ya. Jawab. Lalu apa yang ketiga kata Rasulullah? Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Tidaklah seseorang itu membuka pintu meminta-minta. Buka pintu minta-minta itu artinya ngomong secara langsung, nyindir-nyindir, nyerimbing-nyerimbing kayak gitu kan, atau pakai dengan cara apa-apalah minta-minta. Illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu kefakiran, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang serupa itu. Jadi meminta-minta itu kata Rasulullah, kalau kita minta-minta berarti Allah akan membukakan kepada kita pintu kefakiran. Atau dalam bahasa agamanya begini, semakin sering kita meminta akan semakin terbuka lebar perasaan kalau kita ini sangat membutuhkan. Kita ini jadi orang yang kekurangan. Semakin kita banyak minta akan semakin terbuka lebar perasaan kalau kita ini kurang, kalau kita ini nggak punya apa-apa. Ya, cuma kita ini kadang-kadang kan mikirnya begini, kalau saya nggak minta, ya saya nggak dapat dong. Suka ada perasaan begitu kan? Kalau nggak minta, berarti nggak dapat. Nah ini perasaan itu. Pernah satu ketika ada salah seorang sahabat minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya minta itu dong. Sama Rasul dikasih, nih buat kamu. Kata Rasulullah, ini buat kamu. Tapi kata Nabi, seandainya kamu tidak minta pun, barang ini akan jadi milik kamu kok. Coba kamu aja gak sabaran. Kamu aja gak sabaran. Kau minta. Seandainya kamu bersabar, maka barang ini akan menjadi milik kamu dengan cara terhormat. Dikasih kan? Terhormat mana? Dikasih apa minta? Dikasih. Kita kadang-kadang gak sabaran. Suka ngerasa kalau gak minta gak dapat. Kalau gak minta gak sih, diem lah belajar. Maka itu bisa belajar lah, belajar diam, termasuk belajar diam untuk tidak meminta. Pak, kita ini memang kadang-kadang belajar, nggak tahu saya lebih susah mana ya, belajar ngomong sama belajar diam itu ya. Lebih susah mana Pak? Belajar ngomong sama belajar diam susah mana kayaknya? Kayaknya susah belajar diam ya. Belajar ngomong mah 2-3 tahun bisa. Anak kecil itu, bayi itu 2-3 tahun aja udah ngomongnya udah pinter. Yang suka lambat ngomongnya itu kadang-kadang yang bahasanya suka dicampur-campur, karena maknya suka nggak sabaran, orang tuanya nggak sabaran. Anaknya kalau bisa bahasa Inggris, jadi bahasanya campur-campur. Misalnya, nah ini apa? Kasih tahu sudah, ini pisang, gitu. Nanti satu hari berikutnya dia nanya lagi sama anaknya, nah ini apa? Ini Mbak Nana, gitu. Jadi loading, jadi begitu tunjukin, nah ini apa, loading. Ini pisang, apa ini banana. Gitu. Maka itu ngajarin anak tuh satu bahasa dulu, pakai bahasa ibu lah, kira bahasa itu. Nanti campur bahasa Inggris, bahasa apa? Kalau dicampur lagi itu jadi lambat nanti. Itu karena tidak jadi dari loading itu. Tidak tahu. Bisa ngomong. Tapi untuk belajar diam, berpuluh-puluh tahun kadang-kadang orang nggak bisa. Untuk belajar diam ini kadang puluhan tahun, kadang nggak bisa. Maka itu bagaimana caranya?
Kita kemudian untuk bisa belajar diam itu mulailah dari kita tidak suka mengomentari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan diri kita. Apalagi sekarang musim WA grup itu, wah udah gitu, main komen aja kayak begitu. Kamu bisa nggak ada hubungannya gitu, ngapain komen? Iya, aduh ya, Allah akhirnya riba ngomong sana kemari, iya, anu. Iya. Atau bahasa lain mudah-mudahan berhentilah kepo itu. Kepo itu bahasa kepo. Mau tahu aja sama orang itu, ya berhenti. Ya berhenti komentari hal-hal yang tidak perlu kita, berhentilah kepo bahasanya. Kepo lah bahasanya. Apa bahasa sini kepo? Iya itu. Baik, diterusin dulu. Wa uhadditsukum. Kemudian Rasul mengatakan lagi, wa uhadditsukum hadisan. Dan aku menyampaikan kepada kalian satu hadis lagi. Fakhadhuhu, maka hafalkanlah. Seperti tadi yang hafalin susah, gak ada tulisannya. Ya pahami aja. Faham aja. Apa kata Rasulullah? Qala innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 orang. Apa yang dimaksud? Bahwa di dunia ini hanya ada 4 tipe. 4 tipe apa? 4 model ya dalam kehidupan manusia. Ada 4 model dalam kehidupan manusia. Apa itu? Model yang pertama, abdun razaqallahu malan wa ilman, yaitu seseorang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Dia kaya raya, tapi dia juga alim, dia juga pintar. Ya, kasih dua-duanya. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Kemudian dengan harta dan ilmunya itu dia menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Wa yusalli fihi rahimahu, dan hartanya itu digunakan untuk menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia mengetahui bahwa pada hartanya itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Fahada bi afdhalil manazil, maka yang demikian ini adalah tingkatan yang paling utama. Tuh, tingkatan orang yang paling utama ya begitu. Dia kaya, dia pinter, ya, dia kaya, dia pinter, kemudian dia gunakan kekayaan dan ilmunya itu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan harta dan ilmunya itu untuk menyambung silaturahmi, dan dia sadar bahwa pada hartanya itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang model begitu, kata Rasulullah, bi afdhalil manazil, dia adalah tingkatan yang paling utama. Itu model pertama. Oke, sekarang model kedua. Wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Model yang kedua adalah orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu, wa lam yarzuqhu malan, tapi tidak dikaruniai harta. Dia pintar, dia alim, tapi miskin. Gelarnya memang berderet, tapi rumah cuma kontrak. Ya. Ada begitu ya. Fahuwa shadiqun niyah yaqul, dan dengan niat yang benar dia kemudian berkata, lau anna li malan, jikalau sekiranya aku punya harta, la amiltu bi amali fulanin, maka niscaya aku akan beramal seperti si fulan. Maksudnya saya juga akan bersedekah, saya juga akan berderma, ya seperti si fulan yang kaya tadi. Fahuwa niyatuhu, dan itulah yang menjadi niat dalam hidupnya, itulah yang menjadi cita-cita dalam hidupnya. Fa ajruhuma sawaun, maka pahala keduanya adalah sama.
Maksudnya si fulan yang tadi berderba sama si dia yang kedua tadi yang miskin, meskipun dia belum sedekah kan, tapi karena dia niat karena sedekah, maka dia sudah dapat pahala yang sama. Jadi niat baik itu sudah dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam posisi dia lagi nggak punya apa-apa, orang nggak punya harta, niat kepengen sedekah, dapat pahala sedekahnya. Tapi kalau misalnya dia orang duitnya banyak, cuma niat doang, duit banyak, saya kepengen sedekah, nggak apa-apa lah, niat doang juga dapat pahala, kurang ajar itu. Iya, duit banyak, cuma sedekah lihat doang nggak mau ini. Ya, ya, ini adalah. Ya, model berapa? Model kedua. Sekarang model ketiga. Wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Model yang kedua adalah orang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala harta, wa lam yarzuqhu ilman. Pak sebentar ya, saya minta waktu sekitar 3-4 menitan lah. Ditanggung saja. Wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Dan orang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala harta, tapi enggak dikaruniai ilmu. Kaya tapi bodoh. Kaya bodoh. Fahuwa yakhbitu fi malihi, maka dia akan membelanjakan hartanya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka dia akan membelanjakan hartanya itu dengan tidak menggunakan ilmu. Maksudnya apa? Dia nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Dia nggak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya main buang-buang aja duitnya gitu. Nah itu. La yattaqi fihi rabbahu. Kemudian dengan hartanya itu dia tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimahu, dan hartanya itu tidak digunakan untuk menyambung silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia juga tidak mengetahui bahwa pada hartanya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu bahwa pada hartanya itu ada hak Allah. Apa Rasulullah sebutkan? Fahada bi akhbasil manazil, yang demikian itu adalah merupakan seburuk-buruk kedudukan. Ini orang kedudukan yang paling buruk. Ya, tapi ada lagi yang keempat, tipe yang keempat. Wa 'abdun lam yarzuqullahu malan wala ilman. Ada seorang wa'abd dan hamba yang tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa taala harta maupun ilmu. Harta nggak punya, ilmu nggak ada. Ya miskin, ya bodoh, begitulah bahasa itu. Fahuwa yaqul, kemudian dia berkata, lau anna li malan, kalau sekiranya aku mempunyai harta, la'amiltu fihi bi'amali fulanin, maka niscaya aku akan beramal seperti si fulan. Banyak kan orang yang mengatakan begini kan, banyak nih punten. Itu si fulan meskipun dia kaya, tapi ngirit itu orangnya. Ngirit, makan aja, cuma pakai itu aja. Jalan-jalan kemana, orangnya ngirit banget. Nanti kita juga kalau kaya seperti dia. Ngirit banget, cuma dia nggak bilang, dia medit banget, dia pelit banget. Karena ngirit sama pelit itu beda-beda tipis. Dia nggak nyebut, dia pelit, dia ngirit banget. Jadi nanti kalau saya kaya, saya akan seperti dia itu. Oleh dia ngirit itu, pelit itu kayak dia. Nah, yang begini ini apa? Kata Rasulullah, fahuwa niyatu, dan itu yang menjadi niat dalam hidupnya, itu yang menjadi cita-cita dalam hidupnya. Fawizruhuma sawaun, maka dosa keduanya adalah sama. Tadi yang pertama kaya tapi nggak ada ilmu tadi, ya dia pelit, dosa. Sekarang udah miskin, nggak ada ilmu, pengen niru orang pelit,
maka dosanya adalah sama. Pak, sampai di sini Bapak mungkin bertanya, kan orang kalau baru niat doang nggak dihitung dosa. Ya mungkin tidak pernah itu kan. Kalau orang baru niat doang kan nggak hitung dosa. Misalnya Bapak lagi lewat, lihat ada jambu tetangga. Oh jambu boleh juga tuh. Tengah doang kiri kanan, ada yang punya nggak? Atau ada anak nggak jadi gitu. Dosa belum? Enggak, karena nggak jadi nyuri kan. Kok ini baru niat kok? Baru niat, udah dosanya sama katanya. Ini gimana ceritanya? Jadi gini, niat yang dimaksud di sini adalah niat yang menjadi cita-cita dalam hidupnya. Jadi pesan dari hadis ini adalah agar dalam hidup kita ini mempunyai cita-cita, ya, untuk menjadi orang yang dermawan. Jangan bercita-cita jadi orang pelit. Paham maksudnya? Makanya kalau cita-cita jadi orang dermawan, meskipun kita belum berderma sudah dapat pahala. Tapi kalau bercita-cita ingin jadi orang pelit, belum pelit, karena memang nggak ada yang dikasih. Apa itu pelit? Nggak ada. Pelit itu kalau dia punya diminta nggak dikasih, namanya pelit. Kalau orang nggak punya, nggak ada yang dikasih, masih dibilang pelit. Apa itu pelit? Gitu. Meskipun belum ya pelitnya, tapi bercita-cita ingin menjadi orang pelit itu sudah dosa. Ya, nah, ya, gitu kan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khayratil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allah iftah qulubana futuhal arifin. Allah iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma khtim lana bil Islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.